Salam. Semangat sekali Pak Ocha ini. Puji syukur kepada Tuhan, kita berkumpul sore ini di rumahnya. Kita sudah berdoa tadi, corporate prayer, kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan, dan sekarang waktunya kita belajar sedikit dari kedalaman keluasan firman Tuhan yang tiada berhingga. Oh, pastor pun kenal. Salah satu hitsnya itu Fireworks. Tahu ya? Baby you were fireworks, kan? Dia pada tanggal 14 April naik ke angkasa. 14 April naik ke angkasa. Dia ambil bagian dalam misi suborbital namanya, karena dia nggak sampai keluar dari orbit bumi. Dengan roket Blue Origin milik Jeff Bezos. Ya, Jeff Bezos itu pendiri Amazon, e-commerce paling besar di dunia. Jadi naik ke suborbital, sempat merasakan kondisi tanpa gravitasi, lalu turun lagi ke bumi. Cuma kurang dari 11 menit. Tapi itu adalah salah satu misi yang paling bersejarah karena semua krunya perempuan. Jadi selain Katy Perry itu ada Gayle King, itu jurnalis terkenal di CNN, ada antropologis perempuan, ada produser perempuan, ada ahli roket perempuan. Jadi cukup bersejarah. Manusia sebetulnya naik ke angkasa itu sudah berlangsung berabad-abad. Di awal, jadi manusia itu akhirnya dengan teknologi mampu mengalahkan gravitasi, naik ke angkasa. Di awal abad 18, itu pertama kali naik ke angkasa menggunakan balon udara, saudara-saudara. Lalu di awal abad 20, manusia menciptakan pesawat terbang. Sekarang dikendarai oleh Geo, ya kan, untuk naik ke angkasa. Di pertengahan abad ke-20 itu bahkan manusia sudah mampu naik ke luar angkasa menggunakan roket. Di abad 21 ini, dalam 2 dekade terakhir, ada orang namanya Elon Musk. Ya. Dia itu sudah meluncurkan 354 roket ke luar angkasa. Menggunakan perusahaannya yang namanya SpaceX. Tahun lalu, hampir tiap minggu dia luncurkan roket ke luar angkasa, saudara. Terutama untuk menempatkan Starlink, satelit buatan dia, di orbit. Tapi dia juga mengirimkan misi keluar angkasa berawak. Yang paling fenomenal, waktu dia mengirimkan roketnya untuk menjemput awak kru International Space Station yang udah 9 bulan nggak bisa pulang, saudara. Karena kerusakan teknis luar biasa. Semua itu adalah pencapaian manusia yang luar biasa. Dampaknya sangat besar sekali buat peradaban manusia. Di dunia telekomunikasi, internet, bahkan pariwisata, dan tidak lama lagi misi antar planet mungkin. Tapi tidak ada bandingnya dibandingkan kenaikan Yesus 2000 tahun yang lalu dan dampaknya bagi keselamatan umat manusia. Tapi ada ironi, saudara-saudara. Kenaikan Yesus seringkali diabaikan. Hari Natal, hari kelahirannya selalu dirayakan dengan meriah. Ya, hari Natal. Bahkan meriah sekali, salah satunya di Jepang yang mayoritas orangnya menyembah matahari.
Dirayakan dengan meriah, banyak hadiah, pesta, makanan enak, Christmas Carol. Kenaikannya dengan meriah sekali. Kematiannya diperingati oleh gereja-gereja dengan ibadah-ibadah yang hikmat dalam ibadah Jumat Agung. Kebangkitannya dengan sukacita dilarakan oleh orang-orang Kristen dalam Minggu Paskah, lengkap dengan telur Paskah. Kenaikannya, saudara, seringkali datang pergi tanpa jejak. Kenapa, saudara? Kenapa begitu? Saya lihat ada beberapa alasan. Pertama, mungkin karena kenaikan Yesus itu belum mengalami komersialisasi, ya, atau sekularisasi. Di dalam Christmas ada Sinterklaas, ada Boxing Day sales. Nggak ada padanan seperti itu buat hari kenaikan Yesus sekarang. Nggak tahu nanti, tapi sekarang belum ada komersialisasi seperti itu. Ya, kenaikan Yesus jatuhnya di hari Kamis, saudara. Nggak seperti Paskah yang pasti hari Minggu. Kenaikan Yesus juga kurang menonjol di dalam Injil. Dari keempat Injil, hanya Lukas dan Markus mencatat dengan spesifik kenaikan Yesus ini. Itu pun hanya satu ayat di pasal terakhirnya. Matius, Yohanes, they have nothing to say tentang kenaikan Yesus. Kalau dibaca di Injil. Alasan lain mungkin yang lebih punya konteks teologis, mungkin karena kenaikan Yesus itu menandakan kepergian dia secara fisik untuk selama-lamanya dari dunia ini. Digantikan oleh Roh Kudus. Yang buat sebagian orang Kristen, itu dianggap kurang berkuasa dibanding Yesus, dianggap kurang populer. Nah, hari ini khotbah saya beri judul Yesus di tahta, kita di ladang. Diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Ini di sini digambarkan interaksi terakhir Yesus dengan murid-muridnya, ya, sebelum dia pergi meninggalkan mereka untuk melanjutkan misinya dunia dengan pertolongan Roh Kudus supaya mereka tetap bekerja di ladang Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dengan hati yang penuh syukur Tuhan, kami datang ke tempat-Mu sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, kami ingin lebih mempelajari tentang firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, beri kami hikmat untuk dapat memahami firman-Mu, tetapi juga beri kami kekuatan Bapa untuk bisa menjalaninya dalam hidup kami. Hamba yang berdosa ini Tuhan, mohon pertolongan-Mu, agar Roh Kudus-Mu membimbing hamba, agar apa yang hamba sampaikan sungguh-sungguh adalah suara-Mu yang berbicara kepada setiap hati yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita melihat perikop ini lebih dalam, saya ingin membagikan sedikit latar belakang dari Kisah Para Rasul ini, ya. 1-11. Jadi kita tahu Kisah Para Rasul itu ditulis oleh Lukas. Ini kalau kita baca Kisah Para Rasul itu sungguh-sungguh mencatat bagaimana penyebaran misi pelayanan rasul dan gereja mula-mula, yang mulai dari secara geografis, mulai dari Yerusalem ke seluruh Yudea, Samaria, sampai ke penjuru dunia, sampai keluar daripada Israel. Tapi juga penyebaran Injil itu sendiri secara demografis, mulai dari orang-orang Yahudi
ke Samaria, orang Samaria yang separuh Yahudi, ke bangsa-bangsa lain yang 100% non-Yahudi. Jadi geografi itu sangat memainkan peranan penting di dalam kitab para rasul. Tidak ada kitab di dalam perjanjian baru yang lebih banyak menyebutkan nama-nama tempat dan lokasi dibanding kisah para rasul. Kota, gunung, sungai, danau, bukit, laut bahkan. Nah, dari konteks politik, karena ini nanti akan kita lihat kaitannya dengan situasi para murid, dari konteks politik itu ada ketegangan antara orang-orang Yahudi masa itu dengan penguasa Kekaisaran Romawi. Ya. Dan hubungan antara orang-orang Yahudi dengan masyarakat Yahudi dengan Kekaisaran Romawi itu juga enggak sederhana. Ada yang disebut dalam orang Yahudi itu orang Zealot. Ini adalah kelompok orang Yahudi yang militan dan memilih perlawanan bersenjata terhadap penguasa Romawi. Ya, Simon itu salah satu orang Zealot, salah satu murid Yesus itu. Lalu ada kita tahu orang-orang Saduki, ini kelompok orang Yahudi yang kompromistis dengan penguasa Romawi selama itu menguntungkan posisi mereka dalam struktur masyarakat Yahudi. Dan orang Farisi yang kita tahu sangat ketat, fokusnya adalah bagaimana orang-orang Yahudi itu semuanya dengan ketat menjalankan ajaran Yahudi. Dan mereka sih pragmatis saja terhadap kekuasaan Romawi. Bahkan akhirnya apa? Mereka berkomplot untuk menyalibkan Yesus. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira latar belakangnya. Dan gagasan utama dari kisah para rasul ini adalah pertama bahwa Yesus kemudian memberikan pelajaran yang terakhir tentang kerajaan surga. Yesus mengutus murid-murid ya untuk menjadi saksinya dan kenaikan dia sendiri serta janji akan kepulangannya kembali, kedatangannya kembali. Mari kita baca. Roh Kudus dijanjikan, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 5. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus terangkat ke surga. Kisah Para Rasul 1, 6-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, lalu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Kita lihat di ayat yang 1 dan kedua, ini adalah bagaimana kisah rasul, para rasul sebetulnya adalah kelanjutan dari Injil Lukas. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya.
Theophilus. Saya yakin kita semua udah tahu, ya. Nama ini beberapa kali kita bahas kalau ada khotbah yang berasal dari Lukas dan juga kalau ada materi cell group yang berasal dari Lukas. Ya, jadi nggak perlu dibahas lebih jauh. Bukuku yang pertama ini merujuk kepada kitab Injil Lukas. Injil Lukas mencatat pelayanan Yesus di dunia yang diakhiri dengan kenaikannya ke surga. Itulah akhir dari Lukas. Kisah para rasul menunjukkan bahwa pekerjaan Yesus tidak selesai, tidak berhenti dengan kenaikannya ke surga, tapi berlanjut melalui Roh Kudus, para rasul, dan gereja mula-mula. Baca deh Kisah Para Rasul sampai tuntas, seru banget. I promise you. Ya, di sini disebutkan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Mengerjakan dan mengajarkan, itulah urutan yang ideal. Kita semua mestinya mengikuti prinsip sederhana ini. Lakukan dulu, baru ajarkan. Yang saya tahu tidak mudah, saudara-saudara. Dalam cell group di tempat Pak Gio bulan lalu, ya, ini sempat dibahas. Bagaimana ada orang yang mengajarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Ya, sempat kita bahas kemarin. Tidak mudah memastikan mengerjakan baru mengajarkan. Kalau cuma mengajarkan, mengatakan, itu ada ungkapan dalam bahasa Batak. Tahu? Talk is cheap katanya. Kalau ngomong aja gampang. Dan saya, saudara-saudara, sejak saya ditahbiskan oleh jemaat, oleh pastor, sebagai elder di sini, 6 tahun yang lalu, saya akui ini sulit. Bukan cuma saya tahu, saya akui ini sulit. Bahkan kalau kita lihat di kitab suci, banyak orang gagal, kurang berhasil untuk memastikan dia mengajarkan apa yang sudah dia kerjakan. Di dalam perjanjian lama, anak-anak Elia ya tahu ya, statusnya apa? Hakim buat orang Israel. Tugasnya mengajarkan tentang firman Tuhan buat orang Israel. Apa yang dikerjakan? Dia mengutip, mengambil korban persembahan umat untuk kepentingannya sendiri. Bahkan dia berbuat cabul, ya, di pelataran kemah pertemuan. Enggak gampang, sulit saudara-saudara memastikan mengerjakan dulu baru mengajarkan. Petrus tahu bahwa semua orang sama di depan Tuhan, bahwa Injil bukan cuma untuk orang Yahudi. Ketika dia tahu dia akan didatangi oleh orang-orang Kristen Yahudi, dia menghindari orang-orang non-Yahudi. Tidak berhasil 100% mengerjakan apa yang dia ajarkan. Paulus, saudara-saudara, berapa banyak suratnya kepada jemaat mengajarkan persatuan umat. Ya, ke Korintus, kemana-mana, bersatulah kalian sebagai satu tubuh. Paulus juga pada satu titik, dia tidak berhasil 100%. Dia pada satu titik itu bertikai dengan Barnabas tentang keikutsertaan Markus dalam perjalanan misinya. Begitu sengit sampai mereka terpecah pelayanan. Hanya Yesus tuh, saudara-saudara, 100% mengerjakan
apa yang diajarkan. Pengajarannya tidak teoritis. Orang melihat bahwa dia mengajarkan apa yang dia kerjakan. Sehingga ajarannya memiliki otoritas bagi mereka yang mendengarkannya. Di sini juga disebutkan bahwa sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Apa perintahnya itu? Perintah yang telah diberikan oleh Yesus sebelum dia naik itu, sebelum dia kebangkit adalah perintah untuk membawa berita pertobatan, pengampunan dosa, dan untuk menjadi saksinya. Baca di dalam Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Di ayat berikutnya kita lihat bagaimana Lukas menceritakan 40 hari penampakan Yesus. Saya baca ayat yang ketiga. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus berulang-ulang menunjukkan diri. Yang saya hitung, saya mungkin salah, sekurang-kurangnya 10 kali. Sekurang-kurangnya 10 kali. Ada satu di mana dia bertemu dengan murid-murid yang saya agak ragu, ini sama nggak dengan pertemuan yang satu lagi gitu. Tapi sekurang-kurangnya pertama kali ketika dilihat oleh Maria Magdalena. Ya, di dekat pintu kuburnya yang waktu kita ibadah Paskah sudah dinobatkan oleh Lambe sebagai evangelis pertama. Yang terakhir adalah di Bukit Zaitun sebelum dia naik ke surga. Kenapa dia melakukan ini, saudara? Setidaknya ada 3 hal yang ingin dicapai Yesus dengan menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya. Yang pertama, untuk membuktikan dia hidup, bahwa dia bangkit sebagai pribadi fisik yang hidup yang mengalahkan kematian. Bagaimana dia membuktikan? Banyak, ya. Thomas dia suruh menyentuh tangan dan lambungnya. Waktu murid-murid menangkap ikan di Danau Tiberias, dari pinggir danau Yesus bilang, lemparkan ke sisi yang lain. Mereka banyak sekali dapat ikan akhirnya. Dan Yesus membuatkan mereka sarapan. Yesus makan ikan goreng dengan murid-murid. Bukan karena lapar. Karena murid-murid sampai saat itu masih menganggap waktu ketemu Yesus sebagai hantu. Enggak, mana ada hantu yang makan. Yesus berjalan dan berbicara dengan 2 orang murid dalam perjalanan mereka ke Emmaus. Itu semua ingin dia buktikan. Dia bangkit sebagai pribadi fisik yang hidup dan sudah mengalahkan kematian. Yang kedua tentu saja untuk memberikan perintahnya tadi untuk memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia. Dan yang ketiga, dia ingin mengajarkan tentang kerajaan Allah secara lebih dalam. Ya, berulang kali katanya berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara-saudara, kerajaan Allah adalah salah satu tema sentral pengajaran Yesus selama dia di dunia. Ini adalah pengajaran dia yang pertama setelah dia keluar dari pencobaan di padang gurun. Dan ini adalah pengajaran dia yang terakhir sebelum dia naik ke surga. 40 hari. Dan kini dia lakukan dengan apa? Dengan membuka pikiran murid-murid. Saudara, Yesus menggunakan 40 hari untuk mempersiapkan murid-murid untuk menjalankan misinya setelah dia pergi. Mempersiapkan mereka nanti akan kita lihat dengan mencurahkan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya murid-murid itu mampu menjalankan misi sebagai saksi. Itu kan tugas Tuhan kepada mereka.
menjadi saksiku. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita juga hendaknya memperlengkapi diri agar kita bisa dipakai Tuhan sebagai saksinya. Dengan cara apa? Belajar firman Tuhan, beribadah, aktif dalam kegiatan-kegiatan cell group, ikut dalam karena semua itu adalah bagian dari pemuritan yang bisa menyiapkan kita supaya menjadi saksi bagi Tuhan. Di ayat yang berikut kita akan melihat bagaimana Roh Kudus dijanjikan. Ayat yang 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Apa ini janji Bapa yang telah didengar murid-murid dari Yesus? Janji kedatangan Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16-17, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kuduslah yang dijanjikan oleh Allah Bapa dan telah didengar murid-muridnya sebelum Yesus disalibkan sebetulnya. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini yang bicara Yesus. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur itu adalah Roh Kudus. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Inilah yang dijanjikan kepada murid-murid. Roh Kudus ini akhirnya dicurahkan di upper room, bukan di sini. Di upper room di Yerusalem. Pada hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Yesus. Itu sebabnya Yesus melarang mereka pergi meninggalkan Yerusalem. Tetap di sini. Inilah Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu. Dikatakan bahwa para rasul akan dibaptis oleh Roh Kudus, bukan dengan baptisan air seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Saudara, Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya? Dan kemungkinan beberapa muridnya juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Andreas dan Yohanes anak Zebedeus itu kemungkinan besar juga dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena mereka itu murid-muridnya Yohanes Pembaptis sebelum jadi pengikut Yesus. Yohanes Pembaptis sendiri bilang, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ya. Jadi ada perbedaan antara baptisan air Yohanes ini dengan baptisan Roh Kudus yang akan diterima oleh para rasul. Baptisan air oleh Yohanes itu adalah deklarasi tentang pertobatan akan mereka terima. Ini adalah sebuah transformasi batin, nanti kita akan lihat ada kuasa yang akan diberikan untuk supaya mereka bisa menjadi saksi Allah, saksi Yesus. Bagi saya ini menjadi semacam pengingat, saudara-saudara.
pengingat bahwa pelayanan dan pertumbuhan rohani kita itu bukan semata-mata karena kekuatan kita sendiri. Saya percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kita bisa aja tahu pengetahuan luas mendalam tentang kitab Alkitab. Kita giat beribadah. Kita rajin ikut cell group. Tapi tanpa kehadiran Roh Kudus, kita akan mudah merasa capek, mandek, frustrasi, kecewa. Tidak akan mengalami transformasi dan pertumbuhan rohani tanpa ada kehadiran Roh Kudus. Nah, di ayat berikutnya kita lihat bagaimana para rasul ini, saudara. Ini terkait dengan tadi latar belakang yang saya ceritakan di awal. Bagaimana para rasul ini mengharapkan kerajaan dunia. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Ya, habis sudah makan bersama-sama, sekarang mereka bertanya nih. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa ini para rasul bertanya seperti ini? Mereka itu sudah 3 tahun luntang-lantung ke sana kemari bersama Yesus. Siang malam mendengarkan pengajarannya. 3 tahun terus bersama-sama. Mereka lihat Yesus sudah disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit. Sekarang baru aja makan. Dan mereka nanya-nanya ini. Kalau saudara-saudara dalam posisi murid-murid, apa pertanyaan saudara sama Yesus? Bayangkan, sudah 3 tahun bersama-sama dia. Lihat semua yang terjadi kepada dia. Udah tahu dia mati, bangkit. Dan sekarang habis makan, gimana nih kemerdekaan Israel? Pertanyaan mereka soal nasionalisme, saudara. Kenapa? Itu karena tadi latar belakang yang saya ceritakan tadi. Mereka sangat ingin lepas, bebas, merdeka dari kangkangan penguasaan kekaisaran Romawi. Sama seperti kebanyakan orang Yahudi masa itu, mereka ingin agar Yesus segera menghadirkan kerajaan, tapi dalam pengertian, dalam perspektif duniawi. Hal yang kedua, kenapa mereka bertanya seperti ini, mereka menganggap bahwa nubuatan perjanjian lama yang bahwa pemulihan bangsa Israel itu akan terjadi setelah kebangkitan Yesus. Ini ada anggapan seperti itu. Kita baca nih nubuatannya. Yehezkiel 37 ayat 21 sampai 22. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa. Kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel. Dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi 2 bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi 2 kerajaan. Mereka sangat mendambakan nubuatan ini terjadi setelah Yesus bangkit. Setelah banyak orang percaya mengharapkan jawaban segera atas pergumulan hidup, atas keinginan duniawi yang sempit dan self-centered. Tapi rencana Tuhan itu tidak sejalan, saudara-saudara, dengan
ekspektasi kita. Ya. Jadi seperti para rasul ini punya dambaan Israel merdeka dari kekuasaan Romawi. Jadi kalau ada dambaan saudara-saudara yang belum terwujud, ya, mendambakan naik pangkat, mendambakan punya pasangan, mendambakan punya keturunan, mendambakan punya usaha, punya kos-kosan, apapun itu, kalau belum terwujud, mungkin karena memang Tuhan punya rencana surgawi yang lebih baik dari itu. Dan Dia ingin kita itu fokus kepada rencananya itu. Kita lanjut ke pasal berikutnya di mana bagaimana Yesus merespon pertanyaan setelah makan ini. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, waktu anak-anak saya masih kecil-kecil, Rene dan Kefas, dalam perjalanan naik mobil ke Bandung atau ke Solo, dalam perjalanan mereka bertanya itu, kapan sih kita sampai? Nah, jawaban saya apa? Kita akan sampai kalau kita sudah sampai. Saya yang nyetir, semuanya tergantung saya kapan kita sampai. Ya. Kita akan sampai kalau kita sudah sampai. Sekarang duduk yang benar, pakai seat beltmu. Ya, saya yang nyetir, saya yang putuskan kapan kita semua akan sampai. Tugas mereka duduk dengan tertib. Kira-kira itulah respon Yesus kepada murid-murid ini yang bertanya soal nasionalisme. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita lihat 3 hal dari respon Yesus ini. Pertama, Yesus tidak membantah, tidak menyangkal bahwa kerajaan Israel akan dipulihkan. Tidak disangkal oleh Yesus. Yang dia koreksi adalah keingintahuan para rasul, murid-murid ini, kapan itu akan terjadi. Yang kata Yesus sepenuhnya kedaulatan Bapa. Yesus sendiri tidak tahu. Dan itu sudah pernah, inilah bebalnya murid-murid ini, sudah pernah dikatakan Yesus kepada mereka sebelumnya. Kita baca, kalau ada yang bisa baca Matius 24, ayat 30 dan 36. Jangan 30 sampai 36, nanti kepanjangan. Matius 24 ayat 30. Ya. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini udah dikatakan Yesus kepada murid-murid sebelum kematiannya. Yang kedua, Yesus mengarahkan fokus para rasul ini. Alih-alih dia memberikan timeline kapan Israel ini kerajaannya akan dipulihkan, dia mengarahkan fokus murid-murid kepada Roh Kudus yang akan memberikan mereka kuasa untuk menjadi saksi. Kuasa apa itu?
Pertama, mereka akan memiliki kuasa bicara dalam banyak bahasa. Bahasa Parsi, bahasa Koptik, ya, bahasa Mesir kuno, bahasa Latin, bahasa Yunani, bahasa Arab. Para rasul itu nanti akan bisa bicara, punya kuasa berbicara dalam banyak bahasa. Ini juga menunjukkan bahwa Injil itu bukan cuma untuk orang-orang yang berbahasa Ibrani dan Aramaik yang biasa dipakai oleh orang-orang Galilea, murid-murid Yesus itu. Mereka akan diberi kuasa keberanian. Berkhotbah dengan berani di hadapan banyak orang, dan karenanya 3.000 orang menjadi pengikut Kristus. Mereka akan diberi kuasa mujizat dan penyembuhan. Yohanes akan menyembuhkan bersama-sama dengan Petrus, menyembuhkan orang lumpuh. Petrus sendiri akan membangkitkan Dorcas dari kematian. Dan Filipus itu akan mengusir roh jahat di Samaria. Mereka akan diberi kekuasaan seperti itu oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, Yesus menugaskan para rasul untuk menjadi saksinya. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa yang bisa membuat seorang jadi saksi, saudara? Pengadilan misalnya. Seorang bisa menjadi saksi kalau dia punya pengetahuan tentang apa yang dia, mungkin dia melihat apa yang dia saksikan, apa yang menjadi kesaksiannya. Seorang menjadi saksi karena punya kredibilitas, punya integritas. Dan Yesus memastikan murid-muridnya punya kualifikasi ini. Pengetahuan tentang firman Tuhan, tentang Yesus sendiri, dia ajak mereka kemana-mana dalam pelayanannya. Dia bukakan pikiran mereka untuk mengerti firman Tuhan. Soal integritas dan kredibilitas para rasul ini kemudian akan dibuktikan ketika mereka tidak takluk kepada persekusi, bahkan menjadi martir demi menjalankan misi yang ditugaskan oleh Yesus kepada mereka. Dari semuanya itu cuman Yohanes yang mati tua. Yang lainnya mati dipenggal, mati disalib, mati dipukuli. Ya. Yesus menyatakan, kamu akan menjadi saksiku. Bukan kamu akan bersaksi untukku. Beda ya. Kamu akan menjadi saksiku, bukan kamu akan bersaksi untukku. Bukan untuk menjadi propagandis yang mencuci otak orang untuk menjadi orang Kristen. Bukan menjadi salesman yang menjajakan Injil sebagai produk untuk keuntungan finansial pribadi sendiri. Bukan untuk menjadi rekruter yang mengajak orang untuk bergabung dalam klub keagamaan. Bukan, menjadi saksiku. Terpancar dalam hidup kita. Bukan hanya dalam perkataan kita. Bukan hanya dalam khotbah-khotbah seperti ini. Bukan hanya dalam doa-doa kita. Bukan hanya dalam pujian dan penyembahan kita. Bukan hanya dalam status sosial media kita. Ketika hidup kita memancarkan Yesus itu sendiri, itulah tandanya kita diberdayakan oleh Roh Kudus. Tanpa kehadiran Roh Kudus, ya, tanda kehadiran Roh Kudus itu bukan sekedar sensasi fisik atau emosional, bukan rasa badan bulu merinding, badan terasa hangat,
ya, euforia, bukan. Tapi ketika hidup kita mencerminkan Yesus itu sendiri, itulah tanda kita diberdayakan oleh Roh Kudus. Satu hal lagi yang menarik, urutan lokasi, saya bacakan lagi, menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Urutan lokasi ini benar-benar merepresentasikan ekspansi secara geografis pelayanan para rasul di dalam Kisah Para Rasul. Ya, mulai dari Yudea, mulai dari Yerusalem, ke seluruh Yudea, ke Samaria, dan juga ke wilayah di luar Israel. Ini juga kalau teman-teman lihat mencerminkan struktur Kisah Para Rasul itu sendiri. Gereja mula-mula menyebar di Yerusalem di dalam Kisah Para Rasul 1 sampai 7. Di Kisah Rasul pasal 8 itu bagaimana gereja menyebar di Samaria. 9 sampai 28 itu bagaimana gereja menyebar ke seluruh wilayah di luar Israel. Galilea kenapa ya nggak disebutkan? Mungkin karena itu adalah titik awal pelayanan Kristus. Jadi orang-orang Galilea itu sudah mengalami penginjilan, sudah lihat bagaimana pekerjaan Yesus, mujizat Yesus. Dan Samaria itu pada awalnya itu verboden, saudara-saudara, buat murid-murid. Yesus melarang murid-murid untuk melayani ke Samaria. Ya, melarang karena Yesus pada waktu itu ingin murid-murid fokus dulu kepada orang Israel. Dan murid-murid belum siap untuk menghadapi sikap permusuhan orang-orang Samaria. Saudara-saudara, pada saat kebangkitan Yesus, pelayanannya itu hanya menjangkau wilayah yang sangat kecil. 0,03% dari daratan bumi yang bisa dihuni. Ya, Yerusalem dan sekitarnya itu, Yudea dan sekitarnya Galilea kecil. Itulah wilayah yang menjadi jangkauan pelayanan Yesus selama dia ada di dunia. Dan kini dia menugaskan murid-muridnya untuk menjangkau 99,97% dari dunia ini. Mission impossible? Sampai hari ini, saudara-saudara, ya, 2000 tahun kemudian, sekitar 58% dari populasi dunia sudah mendapatkan penginjilan. Ini menurut data Global Frontier Mission. 58% dari populasi dunia sudah mengalami penginjilan. Masih ada 42% populasi dunia lainnya yang belum dijangkau Injil. Dan ini tentu saja menjadi tugas orang-orang percaya. Kalau memang percaya sama Yesus, itu tugas orang-orang percaya, ya tentu saja dengan pertolongan Roh Kudus yang masih bekerja hari ini, sama seperti yang diberikan Yesus kepada para rasul. Sebagai pembanding, saudara-saudara, dalam waktu 100 tahun, Coca-Cola, ya, soft drink itu, sudah menjangkau 72% dari populasi dunia. 100 tahun. Bayangkan, ini menunjukkan komitmen korporasi yang begitu kuat untuk menginjili konsumen dengan produknya. Ya, fakta ini harusnya mengilhami kita, memotivasi kita untuk juga sebagai orang percaya berkomitmen untuk memberikan Injil. Bukan hanya kepada orang yang belum percaya, ya mungkin itu sulit atau kita punya keterbatasan karena pekerjaan kita, tapi juga untuk orang yang sudah percaya untuk mengalami transformasi dan pertumbuhan rohani. Nah, 2 ayat terakhir ini Yesus pergi untuk kembali
Saya beli judul ayat ini. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bisa memvisualkan ya apa yang terjadi ya saat itu. Ketika awan menutup Yesus dari pandangan murid-muridnya, itulah farewell Yesus dengan mereka. Itulah penampakannya yang terakhir di dunia ini. Yesus kemudian tampak buat Stefanus dan juga buat Paulus, ya. Tapi itu sebagai vision. Kehadiran fisiknya udah nggak ada. Dia sudah naik ke surga. Mereka menatap ke langit. Tidak disebutkan berapa lama. Kalau Yesus naik ke langit dengan kecepatan sama dengan kecepatan saya jogging, langit awan itu sekitar 1-3 km tingginya dari permukaan bumi. Kalau Yesus naiknya sama seperti kecepatan saya jogging, murid itu 7-10 menit melihat ke atas. Kaku itu lehernya, saudara. Tapi tidak mereka rasakan. Karena takjub dengan apa yang terjadi. Baru kemudian ketika ditegur oleh 2 orang berpakaian putih, baru mereka sadar. Siapa 2 orang berpakaian putih ini? Alkitab hampir selalu menggambarkan malaikat sebagai sosok berpakaian putih. Ini adalah malaikat, 2 orang yang menegur para murid tersebut. Jadi malaikat hadir dalam setiap peristiwa penting hidup Yesus. Saat dia lahir, saat dia disalibkan, saat dia bangkit, dan sekarang saat dia naik. Jadi dari event ini, dari peristiwa ini, ada 2 pesan utama yang malaikat ingin sampaikan kepada para rasul ini. Yang pertama, mereka harus fokus kepada tugas yang sudah diberikan Yesus. Ini yang ingin disampaikan oleh. Dengan mengatakan, "Mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Malaikat ingin bilang, jangan diam, jangan berpangku tangan, melongok takjub. Bersiap untuk tugas yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kamu. Menjadi saksinya, menyebarkan berita pertobatan dan pengampunan dosa ke seluruh dunia. Malaikat ini ingin para rasul itu sadar gitu bahwa sudah terjadi transisi dari masa pelayanan fisik Yesus di dunia ini ke pelayanan melalui Roh Kudus dan mereka sebagai pemimpin gereja mula-mula. Makanya ditegur. "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit?" Itu maksudnya. Dan pesan kedua adalah bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama. Artinya apa? Yesus yang sama. Yang sudah mengalahkan kematian. Yang sudah dimuliakan dengan naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Itulah yang akan kembali lagi. Bukan Yesus sebelum kenaikan, yang masih banyak keterbatasan fisik manusia. Dan sama seperti dia naik ditutupi oleh awan, kedatangannya kembali pun akan dilingkupi oleh awan. Itu disebutkan dalam Wahyu 1 ayat 7. "Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin."
Saudara, bayangkan sebuah lari estafet. Tahu semua ya lari estafet. Pelari pertama berlari dengan sekuat tenaga, penuh semangat, sampai menuju ke titik perpindahan tongkat. Dia harus berlari dengan cepat, sekuat tenaga, tapi harus tidak terlalu cepat buat pelari kedua, karena nanti pelari kedua nggak bisa meraih tongkatnya. Dan juga tidak boleh terlalu lambat, nanti kalah dalam perlombaan. Pelari kedua tidak bisa hanya berpangku tangan, menunggu pelari pertama datang menghampiri, enggak. Dia harus mulai berlari, ya bersiap untuk kemudian melari secepatnya, meraih tongkat itu dari pelari pertama. Demikian selanjutnya. Yesus adalah pelari pertama. Ia memulai misi Allah di dunia ini. Setelah kebangkitannya, dia memperlengkapi para murid dengan Roh Kudus untuk melanjutkan, menyerahkan misi itu kepada mereka. 2000 tahun yang lalu. Nah, hari ini kita hendaknya tidak pasif berpangku tangan. Mari kita bergiat. Bergiat dalam ibadah, bergiat dalam belajar firman Tuhan, dalam cell group, membaca, merenungkannya, dan bersiap untuk meneruskan misi Allah sampai kedatangannya kembali. Jadi sebagai penutup, saudara-saudara, misi Yesus berlanjut melalui kita. Gereja kita adalah bagian dari misi yang Yesus sampaikan kepada para rasul 2000 tahun yang lalu. Seperti Yesus mempersiapkan murid-muridnya dalam 40 hari, mari kita mempersiapkan diri kita juga. Menjadi saksi Kristus adalah bagian daripada misi itu. Dan untuk menjadi saksi, kita harus punya pengetahuan dan kredibilitas dan integritas. Artinya apa? Ya kita harus membaca firman Tuhan. Untuk punya pengetahuan, merenungkannya, berdoa, dan menghidupinya supaya kita punya kredibilitas untuk menjadi saksinya. Dan Roh Kudus yang dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu masih bekerja hari ini, memberikan kita kekuatan untuk menjadi saksi Tuhan dan menjalankan misi Tuhan. Dan yang terakhir, Yesus sekarang ada di surga, di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Di sana dia sekarang. Tapi dia terus bekerja melalui Roh Kudus dan terus melaksanakan rencananya. Yang mungkin nggak selalu sejalan dengan rencana kita, tapi itu rencana yang paling indah. Dan tugas kita adalah bekerja di ladangnya sampai kedatangannya kembali. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu dan atas kebenaran yang diungkapkan kepada kami Tuhan melalui Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Saat Yesus naik ke surga, dia meninggalkan para rasul dan terusnya kepada kami sebuah misi Tuhan, dan kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk memperlengkapi kami agar kami bisa menjadi saksi di rumah kami, di tempat kerja kami, dalam komunitas kami. Kuatkan kami Tuhan untuk percaya pada waktu-Mu yang sempurna, pada rencana-Mu yang indah, untuk hidup dengan urgensi Tuhan untuk membagikan Injil dan melayani dengan sukacita sambil menantikan kedatangan. Semoga kami berjalan dalam ketaatan, kesatuan, dan keberanian, mengetahui bahwa Engkau selalu beserta kami. Berkatilah gereja ini Tuhan dan setiap jemaatnya, agar kami sungguh-sungguh menjadi saksi, menjadi terang, dan menjadi cermin di negeri ini bagi kasih dan kebenaran-Mu. Kami semua yang berdosa ini menyerahkan hidup kami kepadamu.
dan memohon Roh Kudus-Mu Tuhan membimbing kami setiap hari. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.